Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu lagi dengan YouTube Iwan Banaran. Kali ini video ini IWB akan membahas sebuah Matic yang baru saja dirilis oleh Suzuki Indonesia. Ini adalah Next 2 Cross. Prepare to die. Prepare to die. Ini adalah skutik terbaru dari Suzuki yang baru dirilis oleh mereka, baru saja, sangat-sangat baru dan hangat sekali. Jadi kalau sama lihat ini sebenarnya skutik sudah meluncur di Filipina. Jadi di Filipina pertama kali, dan kalau saya perhatikan juga warna ini ada di Filipina. Bedanya, Cak, kalau di Indonesia ini tulisannya Next 115 ya. Sementara kalau di Filipina itu tulisannya adalah SkyDrive. Jadi beda di situ. Secara first impression mungkin benar. Sampean akan melihat sebuah headlamp yang sangat mirip dengan Next 2 versi biasa. Tapi justru ini kelebihannya karena ibu suka banget dengan sosok atau shape dari mukanya Suzuki ini. Suzuki yang Next 2 itu termasuk keren, Cak. Desainnya tuh lancip-lancip dan IWB pikir ini adalah identitas yang tidak perlu ditinggalkan oleh Suzuki. Kalau saya melihat di atasnya, feel dari sportinya terasa banget di sini nih. Jadi kalau sama lihat speedometernya itu nongol dari body, dan kalau speedometernya shape-nya memang mirip dengan GSX series dari Bandit, juga GSX S, kemudian dia juga dari GSX R. Ya, jadi kita akan ajak sampai untuk melihat secara langsung bagaimana sosok dari crossover Next 115 ini. Ya, Next 2 IWB sebutnya. Jadi ini mesinnya tetap 115, jadi hanya ada tuning sedikit aja. Tuning yang membuat motor ini seharusnya memang lebih enak untuk dipakai di jalanan rusak ya. Jadi kalau kita lihat, Cak, dari depan saja kita akan lihat perbedaannya cukup signifikan bagian depan. Jadi depannya ini basis dari desain Next 2 ya. Nanti kita akan komparasi kesampaian Next 2 seperti apa. Jadi yang pasti IWB akan ajak sama untuk melihat cara lengkap atau secara dekat dengan crossover dari Suzuki ini ya. Jadi yang pertama kita akan lihat dari depan, Cak. Basis yang pasti tetap menggunakan Next 2 ya. Jadi Next 2 lihat aja dari headlampnya ya, headlampnya atau lampu-lampunya masih menggunakan bola biasa. Kemudian juga dari sininya lihat nih, bener-bener kayak gesek banget ya, Cak. Kalau sama lihat itu dia single keen eyes ya. Sementara kiri kanan di sini ini adalah lampu sen atau winker lamp, oke? Dan di sini terus tertulis crossover, ada semacam guratan yang cukup agresif. Jadi tekukannya di sini, casing-casingnya ditarik sama Suzuki ya. Dan di sini juga ada nongol, kalau dari samping kelihatan kayak gini tuh. Jadi kayak gini tuh, saya memperhatikan. Dan bahkan di bagian depan pun ibu lihat fendernya sama dengan Next 2 ya. Jadi yang sangat signifikan perbedaannya tentu saja lebih kepada bagian stangnya, Cak. Jadi stangnya sudah tidak menganut model ini dia sosoknya. Jadi stangnya itu nggak menganut model kayak Matic biasa. Jadi stangnya benar-benar telanjang di sini dengan dijejali speedometer. Nah, ini speedometernya ini kalau sama lihat dari dekat kayak gini, speedometernya cukup keren ya, karena ada aksen-aksen karbon di sini ya. Jadi plastik dan tekukan-tekukan, dan shape daripada speedometer itu mirip dengan GSX series. Jadi kotak dia. Sementara di sini ada tempelan FI itu full injection ya. Terus di sini kita lihat berputar. Nah, ini kalau kita lihat looks dari stang lagi dari sisi rider kayak gini. Jadi kalau IWB nongkrong di sini, Cak, rasanya memang relax banget. Kalau kita di atas motor ini, kita feelnya memang beda dengan Next 2 yang biasa ya. Next 2 yang biasa maksud IWB. Jadi kalau kita di atas sini tuh feelnya jadi lebih relax karena dia menggunakan stangnya tuh stang fat bar, stang yang agak tinggi. Mungkin banyak mengatakan kenapa sih Suzuki membuat stangnya tinggi? Justru ini yang malah membuat kita nyaman, Cak. Kalau sama bayangin aja di sini kan nggak enak. Jadi pas banget, dan kita feelnya tuh jadi kayak lebih plong gitu loh. Karena kalau yang model stang biasa, yang stang maksudnya yang model-model skutik biasa tanpa yang bukan yang cross gini, itu kan kayak ketutup di sini. Tapi ini kelihatan lapang. Dan yang paling asoy ya kan, paling jos adalah dari sisi display speedometernya. Speedometernya itu kayak nongol di atas
Dan ini membuat kita nyaman banget. Jadi enak gitu feel-nya. Dan emang ini kecil ya Matic-nya. Jadi kita ngerasainnya kayak full control. Jadi kalau saya memperhatikan sini cukup rapi, ada emblem Suzuki. Lalu di sini juga ada semacam plastik kayak cover yang menutupi sebagian daripada speedometer. Ya, speedometernya tulisan Suzuki di sini, adjustable-nya di sini dan select-nya di sini. Oke, lalu kalau kita lihat juga di bagian kiri kanan ini tidak banyak pernik-pernik di panelnya. Jadi hanya high beam, low beam, lampu sen kiri kanan, kemudian klakson, dan sebelah kanan kosong. Tekukan U-nya tuh cukup tinggi ya, membuat sampean rileks untuk nongkrong di atasnya. Ini dari depan seperti ini ya. Keren nih warna yang hitam nih. Ibu paling suka sih warna hitam-hitam ini, model matte ya, atau doff. Jadi hitamnya doff, Cak. Dan saya bisa lihat kalau dari atas kayak gini. Tuh. Gila, tekuk-tekukannya keren sih. Suzuki ini sebenarnya cakep ya, apalagi build quality-nya. Dan ini kualitas ekspor ya semuanya. Nah, ini dari samping seperti ini. Saya perhatikan. Kita lihat, boom. Nah, kayak gini. Dan yang paling menarik tentu saja adalah bagian sini. Tuh. Kalipernya, Cak, warnanya merah dengan tulisan Nissin. Tuh, sampai kelihatan kan? Jadi ini yang membedakan dengan Next 2 biasa. Jadi kalipernya sudah clear merah sehingga kelihatan sporty. Dan ban-bannya juga beda. Bannya menggunakan IRC 45P ya. Jadi GP5 45P lagi. GP5. Nuh, lihat. Dan modelnya tuh model kayak adventure tire. Jadi model kembang-kembangannya kayak tahu gitu. Jadi patternnya, dan ini ukuran 80 90 ring 14. Oke. Dan semuanya sama, mirip dengan Next 2 dan sampai samping-sampingnya juga sama. Jadi memang sudah agresif. Sementara untuk belakangnya juga sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rak. Ada rak sini kiri kanan. Ini raknya. Cukup dalam ya, cukup dalam lumayan lah. Buat sama nyimpen koin-koin atau apa. Lalu di sini ada gantungan belanjaan kayak gini. Oke, lalu di sini polosan, nggak ada apapun. Dan sini ada grip-grip biasa. Decknya ada grip-gripnya. Oke, terus lalu di samping sini tulisan crossover. Crossovernya abu-abu, kombinasi silver, sini hitam. Jadi ditarik ke belakang, set gitu, Cak. Feelnya keren, dan apalagi pembeda dengan Next 2 yang biasa, untuk joknya sudah dibentuk dengan dual tone color. Jadi yang warna sini warnanya abu-abu terang, dan sini hitam. Ada emblem Suzuki. Jadi keren banget sini nih. Yang bikin keren ini, Cak. Jadi jauh beda banget. Jadi kelihatan strong banget gitu loh, bahwa ini adalah produk Suzuki. Lalu di sini juga filter udara sama, covernya mirip, ada pembeda ya, termasuk dari cover dari CVT-nya. Jadi crankcase CVT-nya sama banget. Dan yang beda lagi tentu saja pada suspensi belakang, Cak. Suspensi belakangnya ini beda dibandingkan dengan yang Next 2 biasa, dimana untuk warnanya. Jadi pembedanya hanya bagian warna. Jadi hanya untuk colornya, Cak. Ini kayak gini. Tuh, sama lihat. Oke. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, desain, stop lamp, buritan itu benar-benar mirip plek-ketiplek dibandingkan dengan versi Next 2 biasa. Begitu dengan fendernya. Fendernya sama, mungkin ada sedikit di sini pemanis, ada semacam karbon-karbon. Lalu steplernya sama ya, mulai dari posisi kiri, kanan, lampu sen dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah sampai akan lihat bahwa sensor speednya ternyata dirubah oleh Suzuki pada Cross ini. Jadi sensor speednya, Cak, itu berada di belakang. Kalau yang Next 2 biasa atau yang versi standar itu berada di depan. Ini cukup menarik. Kenapa Suzuki memindah ke belakang? Ibu nggak tahu juga alasannya. Mungkin buat safety, mungkin Ibu nggak tahu. Tapi yang pasti looks dari belakang mirip banget. Hanya depan yang berbeda. Itu aja, Cak. Jadi sensor speednya ditaruh di belakang sini. Ibu nggak tahu apa alasannya, Cak. Jadi yang pasti beda dengan Next 2 yang di depan. Mungkin untuk safety ya, untuk meminimasi adanya gasruk. Ya mungkin kayak batu atau apa, lebih aman mungkin, tapi nggak tahu. Yang pasti sekarang sensor speednya di belakang sini. Oke, dan remnya masih tromol. Dan sini ada emblem Suzuki timbul untuk CVT-nya di crankcase-nya CVT. Dan di sini boncengernya model karet ya, jadi model karet. Stoppernya di sini besi biasa di keliruan hitam. Lalu masih ini starter biasa. Oke, jadi ada kickstarternya. Dan ini untuk kunci pembuka joknya dan lampu-lampu belakangnya. Semuanya masih bolam biasa, oke. Jadi bolam biasa dan kiri kanannya seperti ini shape-nya. Agresif sih, keren sih, kayak gini, Cak. Dan di sini juga bagian fender-fendernya, di sini ada semacam kayak pemanis apa namanya? Ya, kayak karbon-karbon aksen, Cak. Tekuk-tekukan. Jadi kalau sama lihat AC itu sebenarnya banyak tekuk-tekukan ini, Matic. Agresif dan enak gitu.
Lihatnya sih enak dilihatnya, enak. Ya bisa harus akuin enak dilihatnya. Cuman mungkin ya tau lah ya, karena dia 115 cc dan Suzuki sepertinya memang fokus ke ekspor. Oke, dan bannya belakang ini sama GP5. Sama bisa lihat GP5 IRC punya. Dan ukurannya 90/90/14. Jadi gitu ya. Ini kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Tuh, oke. Ini dari samping kanan, dari remnya lagi, dari kenapa-kenapanya sama, Cak. Kenapa-kenapanya sama, cover-covernya juga sama, nggak ada beda dengan X2. Dan ini adalah menggunakan pendinginan dari angin, ya, jadi air cool, oke. Dan crossover sama di sini masih seperti ini. Ya, kan sama lihat nih dari sini tekuk-tekukannya. Ini kalau dilihat dari samping secara langsung. Monggo sampainya menilai bagaimana guratan-guratan, shape-nya, dan IB katakan memang agresif untuk yang versi cross ini. Sebenarnya sejak dari Next2 ya Cak, dari Suzuki Next2, IB udah suka dengan desainnya. Karena desainnya tuh agresif, desainnya tuh gimana ya, enak dilihat, enak dipandang, dan yang pasti lekuk-lekuknya seperti bukan Suzuki. Sebenarnya generasi ini cakep. Mungkin hanya engine-nya sih yang kurang gede. Kalau engine-nya ini dibuat mungkin 125 atau 150 cc pasti jos gandos. Apalagi desainnya juga terlalu mungil ya. Tidak semua orang atau postur bisa merasakan motor ini langsung karena terasa apa ya, kayak kegedean orang, Cak. IWB juga merasa kayak kegedean orang. Tapi secara looks ini motor emang keren. Enak dilihat, agresif, apalagi dari cross ini punya karakter yang cukup kuat di bagian stangnya yang kita lihat lebih sporty, lebih galak, dan ya wes sampai menilai, Cak. Dan sekali lagi, IWB paling suka dengan build quality Suzuki yang terasa banget solid, finishing mantap, panel-panelnya rapet dan minim renggang, Cak, bosone, Cak. Nah, dan di sini juga yang unik. Nah, di sini ada semacam reflektor luarnya, ini ada semacam kayak tarikan apa ya ini? Pokoknya pemanis lah. Ya, jadi sosoknya begini. Dan remnya masih belakang tromol yang pasti dan depan satu piston. Nah, jadi sama lihat aja sosoknya seperti ini.
kalau kita sandingkan dengan Next 2, ini mohon maaf kalau mungkin kotor ya. Karena corona jarang dipakai. Dan ini tunggangan IWB sendiri Next 2. Dan sama bisa perhatikan kan bagaimana begitu identiknya sosok dari kedua motor ya. Baik dari shape belakang, kemudian dari cover CVT, cover filter ya. Jadi box filter cover lagi. Belakangnya, stop lampnya tuh. Bisa perhatikan aja nih, tuh. Begitu identik, begitu mirip. Yang beda hanya pada bagian itu dari sensor daripada speed. Nah, ini kan nggak ada di sini. Jadi di depan ya untuk Next. Sementara untuk yang crossover version itu di belakang. Kemudian juga dari clear atau warna-warna suspensi ya. Jadi kayak gitu. Suspensinya itu masih hitam clearnya, sementara yang crossover itu merah. Ya, belakangnya sama banget. Bahkan fender-fendernya sama. Termasuk dari sisi knalpotnya sama semuanya. Tuh. Jadi dari samping kanan seperti ini. Sama plug, liatin aja tuh. Nah, ya kan sama kan? Tuh. Sama ya. Jadi bahkan dari deck-decknya pun sama, identik banget. Tuh, identik banget deck-decknya. Tuh, ya kan? Dari moncong depan sama bandingin sama kembar bak pinang di belah dua. Bahkan tempelan-tempelannya juga sama, Cak. FI full injection di sini. Ini juga sama, ya. Di depan mirip banget. Jadi perbedaannya hanya pada bagian itu tadi yang beda disebut sama ini dia. Nah, karl-karlnya ya dari warna-warna daripada itu kalipernya. Sana merah, sini hitam. Lalu juga bagian stangnya. Stangnya ini ada batok full. Speedometernya juga beda, stangnya beda. Sementara yang ini tuh, ya kan? Saya perhatikan sosoknya. Jadi wis clear ya semuanya. Sama bisa dapat gambaran, bahkan rak-raknya juga sama. Nah, kayak gitu, raknya sama. Oke, udah jelas semuanya sekarang ya. Semuanya sudah beberkan ke sampean, semuanya sudah oprek ke sampean semuanya. Dan ini adalah motor terbaru yang akan memperkuat line up dari Suzuki untuk kelas Matic. Next 2 Cross yang sudah dibekali dengan stang telanjang ya, fat bar. Kemudian posisi ridingnya enak banget ya, relax banget. Dan juga suspensinya empuk. Buat informasi sampean, memang karakter dari Next ini suspensi empuk banget. Jadi suspensinya tuh enak kalau buat sendiri, tapi kalau bonceng memang terasa agak ngayun kan, terlalu empuk ya. Tapi kalau buat sendiri, jos gandos, sampai nggak akan terkocok perutnya. Motor ini sudah akan didistribusikan oleh Suzuki sesegera mungkin setelah peluncuran. Jadi sampai bisa kontak langsung ke dealer Suzuki untuk meminang kalau sampai punya celengan. Ya, jadi ngono bae, Cak. Matur nuwun sama sudah nonton video beneran. Kalau sampean suka dengan video ini, jangan lupa sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean slide notu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.